Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Untuk kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan rambutan anggur model para-para atau tulang ikan seperti yang di sini. Jadi untuk membuat rambutan anggur model para-para atau tulang ikan, yang kita butuhkan itu tanaman kita harus tegakkan. Jadi untuk nutrisi biar cepat lebih lancar, ini batang primer kita naik terus sampai batas yang kita tentukan berapa. Kalau ini kebetulan 1,80 m, kemudian dibelokkan, belokan batang sekunder, kita menjadi batang sekunder, belokan terus sama sampai batas yang ditentukan berapa. Ini kebetulan 2 meter, kemudian putus axle break test. Nah, ketika sudah di axle break, maka nutrisi akan mengalir ke samping, ke batas, ke tunas-tunas air yang nantinya akan menjadi tersier, kiri kanan seperti tulang ikan kan. Ketika nanti nutrisi udah tumbuh masuk ke tunas air atau tersier, batas dari tersier itu kita juga batasin berapa panjang. Biasanya tergantung dari tipe buah itu sendiri. Kebetulan yang di saya itu kebetulan lebih banyak, lebih ke medium, jadi kita pangkas ke 5 kita pangkas 7, 9 atau 15. Saya lebih sering ke 15 mata daun kita pangkas atau kita axle break. Nah, tujuannya apa axle break? Tujuannya untuk menahan laju pertumbuhan. Jadi nutrisi yang tadi yang pertumbuhan kita hentikan biar ditampung oleh batang-batang sekunder dan batang-batang tersier, sehingga nutrisi lebih banyak tertampung, membuat lebih besar batang tersier. Jadi semakin besar batang tersier dan batang utama atau sekunder, maka lebih cepat dibuahkan, dan juga produktivitas atau hasil yang dibuahkan itu lebih banyak gitu. Nah, untuk caranya kita lihat yang di samping kebetulan ada jenis Everest. Dia masih fase vegetatif, masih masa pertumbuhan, jadi paling bagus untuk membentuk rambatan model para-para atau tulang ikan. Jadi kan batangnya masih hijau, masih mudah untuk dibentuk. Jadi seperti itu, seperti yang tadi, batang dari bawah kemudian dinaikkan sampai batas yang ditentukan berapa. Kebetulan yang di luar ini 2 meter. Setelah 2 meter kita belokkan batang menjadi batang sekunder, kita belokkan terus sampai panjang jadi ditentukan. Kalau yang ini 2 meter, setelah 2 meter kita axle break, kita potes pucuknya. Ya, sampai batas tiang tingginya sesuai selera ya. Kebetulan yang ini 2 meter 40 cm ya. Kemudian dibelokkan, untuk panjangnya sesuai juga sama. Panjangnya menyesuaikannya sesuai selera kebetulan, tapi paling ideal itu panjang 2 meter aja cukup, maksimalnya 3 meter gitu. Kita panjang 2 meter. Setelah 2 meter kita axle break. Ini panjangnya sekitar 2 meter. Nah, sini kalau udah panjang sesuai yang kita inginkan, misalnya 2 meter, kita axle break. Oke, kita putus ujungnya, kita axle break. Jadi kita axle break sampai 2 meter.
Jadi tujuannya Excel break di ujung apa? Tujuannya untuk pertumbuhan dialihkan kepada tunas air yang akhirnya nanti kita jadikan tersier untuk bahan pembuahan. Jadi biar merata, seperti kalian lihat ada yang lebih tinggi, ada yang masih kecil. Nah, ketika ujungnya kita berhentikan, maka nutrisinya berhenti sampai sini, berhenti untuk bertumbuh. Kemudian dia mengalir untuk tunas air ini, dia lebih tumbuh lebih cepat lagi, biar lebih setara dengan yang sebelah sana. Untuk lebih rapi lagi nanti kita ikat ini yang sana. Oke. Jadi kalau kita mau bikin para model tulang ikan, jadi kita rapikan untuk yang tunas air atau yang jadi tersier yang udah panjang, kita rapikan. Kita seperti ini, kita ikat. Kita ikat seperti ini, jadi biar kiri kanan ya. Ini karena ini masih pendek, jadi nggak bisa diikat, biarin aja. Kita ikat yang udah panjang aja kayak gini. Oke. Sama yang ini kan dia udah panjang, jadi kita ikat. Nggak usah kencang-kencang ya, kasih ada space longgar, jadi biar nanti dia batang membesar, dia tidak menyakiti batangnya, tidak mengikat gitu. Oke, cukup, tinggal satu lagi nih sebelah sini. Nah, dari masih muda kita bentuk ya, jadi untuk tulang-tulangnya itu masih lunak, jadi masih mudah kita bentuk. Beda kalau nanti kalau udah coklat itu udah susah ya, dia nanti luka kalau mau kita bentuk gitu. Ini susah, tangan satu. Nah, gitu aja dulu. Jadi ketika batang primer udah naik, kemudian dibelokkan menjadi sekunder. Setelah sekunder kita batasi panjangnya sampai berapa, terus kita Excel break, kita potong ujungnya. Setelah ujungnya kita rapikan untuk yang tersier yang udah panjang-panjang. Ini kiri kanan membentuk kayak tulang ikan gitu. Ini nanti kita ikat lagi. Setelah semuanya dibentuk ikat, jangan lupa ya untuk ini kita buang, sulur kita buang. Terus ini tunas air lagi yang di tersier kita potes juga, kita buang ujungnya, sisakan satu mata daun. Ini juga sisakan satu mata daun. Potes yang udah tumbuh aja ya. Tujuannya apa? Jadi pembagian merata nutrisinya, jadi tidak melebar kemana-mana. Misalnya ini kan udah besar nih, jadi nutrisinya cukup secukupnya aja, biar dia mengalir yang masih kecil. Nih yang masih kecil di sini. Sama halnya yang di sana. Kenapa kita potong? Tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan. Jadi biar nutrisinya dibagi untuk tersier yang masih kecil kayak gini. Jadi tujuannya biar tumbuh besar merata. Jadi ketika semua sudah merata, kita nanti lakukan pembuahan, bisa berbuah bersama gitu. Oke, ini kita buang-buangin bentar, kita ambil guntingnya dulu. Nah, sepertinya ada hama ini, ada ulet nih. Jadi hamanya tuh selain trips ataupun jamur, ada ular juga.
susah coy. Nih ulat nih, salah satu hamonnya. Ini ulat paling cepet makannya nih, paling rakus, paling banyak nih. Kalau dibiarin tumbuh bisa sebesar jempol kaki, gede banget nih. Ini jadi kita musnahkan, kita buang aja dulu bawah, nanti biar dimakan sama ayam. Oke, kita ke atas lagi. Kalau udah ada ulat satu berarti ada temennya itu, berarti masih banyak. Jadi kita buang sulur-sulurnya, kita buang sulur, karena sulur juga makan nutrisi ya. Jadi kita buang sulur. Nanti juga ini, nanti untuk panjang tersier kita batasin juga ya berapa. Biasanya kita pakai 15 mata daun, baru kita axle break. Misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini paling ujung. Ini paling ujung udah 15, jadi nggak apa-apa deh, axle break langsung set. Kita putusin axle break. Jadi ini nanti yang tumbuh itu tunas airnya tumbuh. Nah, tunas tumbuh kita buangin, sama kita sisain 1 daun. Kita buangin sulur lagi. Ini sulurnya kita buangin, sulurnya buangin. Ini buangin lagi. Ini sulurnya kita buangin. Ini bercabang 2 ya, jadi kita ambil 1 aja. Nih bercabang 2 nih. Ini bercabang 2, kita ambil yang tengah aja, jadi kita buang ini. Sulurnya kita buang. Ini juga sulurnya kita buang. Ini sulur kita buang. Oke. Sama sulur-sulur yang tidak berguna atau tidak mau dipakai dibuangin. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat pengikat kayak gini, ya pakai aja, nggak apa-apa, nggak dibuangin. Tapi kalau ada mau diiketin sendiri ya kita buangin gitu. Dan kalau saya tuh ada beberapa yang saya buangin, ada yang saya pakai itu. Kayak ini kita buangin karena udah nggak pakai. Ini juga sama. Buang. Ini buang. Jadi seperti itu ya untuk pembuatan anggur, rambatan anggur model para tulang ikan. Jadi berawal dari primer, kemudian naik ke atas sampai yang diinginkan, kemudian dibelokkan menjadi sekunder. Sekunder itu juga sama, dibatasin berapa panjangnya, idealnya berapa serah. Kalau saya itu 2 meter tadi kita udah axle break, kita ujungnya kita putus, kemudian ujungnya kita putus, nutrisi akan mengalir kepada tersier yang kecil-kecil nih. Nah, untuk tersier yang udah panjang seperti ini, kita panjangnya juga kita batasin. Kita batasin biasanya 15 mata daun, tergantung sesuai jenis. Ada yang long spur, ada medium, ada short. Kemudian yang jenis everest itu kategori medium, pendek juga bisa. Jadi kita bikin yang 15 mata daun aja. Setelah itu kita axle break juga untuk tunas airnya kita buang pucuk-pucuknya. Sama nanti sebelah sana juga selama itu juga. Jadi untuk pertumbuhan yang merata, nutrisinya terbagi lebih cepat, jadi lebih besar. Ini pemandangan dari bawah ketika belum jadi ya. Nanti kita bikin tulang ikan sana satu,
sana satu, kena satu, satu. Jadi tulang ikan nanti seperti kayak yang di dalam ini. Ini udah terbentuk tulang ikan. Ini tinggi primernya itu sekitar 180, kemudian dibelokkan, panjangnya sekunder itu 2 meter. Setelah 2 meter nanti kita atur untuk panjang tunas air atau tersier yang kita akan buahkan sepanjang 15 mata daun. Kemudian axle break di sini, tes. Kemudian tunas air dibuang semua. Setelah buang semua, rutin untuk pembuangan tunas air itu harus rutinnya 2 atau 3 hari sekali, karena pertumbuhan cukup cepat ya. Jadi sayang banget kalau menjadi tunas air tidak dimasukkan ke batang. Jadi kalau nggak di axle break maka pertumbuhan terbuang sia-sia ya. Batang tersier lama untuk besar karena nutrisi terbagi untuk pertumbuhan. Jadi tujuan axle break menahan laju pertumbuhan, jadi biar nutrisinya ditampung sama batang primer dan tersier. Ketika yang mudah cepat besar, jadi lebih cepat untuk dibuahkan gitu. Oke, sekian dari saya untuk tips tahu cara pembuatan rambatan anggur model para tulang ikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Terima kasih.